Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta didik baru SMP Negeri 2 Rembang tahun pelajaran 2020-2021 di MPLS Daring. Perkenalkan, saya nama Siti Nafiah SPD, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Ekonomi, mengajar mata pelajaran IPS dengan alamat tinggal Magersari RT 2 RW 2, mengajar di SMP Negeri 2 Rembang sejak tahun 2003 sampai sekarang. Oke, izinkan saya memperkenalkan kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Rembang. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bagaimana pelaksanaan kurikulum di SMP Negeri 2 Rembang? Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, SMP Negeri 2 Rembang menggunakan kurikulum 2013. Lalu, struktur dan alokasi waktu kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Rembang bagaimana? Struktur dan alokasi waktu kurikulum 2013, mapel dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, kelompok A dan kelompok B. Apa saja yang termasuk di dalam kelompok A? Kelompok A meliputi mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang kedua, PPKN dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Ketiga, Bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran. Matematika dengan 5 jam pelajaran. IPA dengan alokasi waktu 5 jam pelajaran. IPS 4 jam pelajaran. Dan Bahasa Inggris dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran. Mapel apa saja yang dalam kelompok B? Yang pertama, seni budaya 2 jam pelajaran. Penjas orkes alokasi waktu 3 jam pelajaran. Prakarya atau informatika dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Dan pengembangan diri, ini bimbingan konseling masuk ke kelas 1 jam pelajaran. Jadi total jumlah jam pelajaran per minggu 40 jam pelajaran. Lalu aspek apa saja yang ada dalam penilaian kurikulum 2013? Ada 3 aspek penilaian dalam kurikulum 2013. Yang pertama, aspek pengetahuan. Ini meliputi penguasaan materi pembelajaran untuk menambah wawasan dalam bidang tertentu dengan bobot 40% aspek pengetahuan dan 60% aspek karakter. Penilaian bersifat kuantitatif atau diwujudkan dalam bentuk angka puluhan. Yang kedua, aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan suatu alat atau proyek. Penilaian bersifat kuantitatif atau diwujudkan dalam bentuk angka puluhan. Aspek penilaian yang ketiga, aspek sikap dan perilaku. Aspek sikap dan perilaku menilai sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian ini bersifat kualitatif atau huruf
bisa, cukup, baik, atau sangat baik. Lalu apa itu kriteria ketuntasan minimal? Dalam 2013 ada kriteria ketuntasan minimal atau yang selanjutnya disebut KKM adalah merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan untuk mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang lain. Dalam penentuan KKM, setidaknya dirumuskan dengan memperhatikan 3 aspek. Berdasarkan pertimbangan 3 aspek di sini, KKM SMP Negeri 2 Rembang menggunakan KKM tunggal, yaitu menggunakan KKM yang sama di setiap mapelnya. Berapa KKM yang ada di SMP Negeri 2 Rembang? KKM-nya 80. Lalu, 3 aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam perumusan KKM? Yang pertama, karakteristik peserta didik atau intake. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran. Ini meliputi kompleksitas materi atau kompetensi. Dan yang ketiga, kondisi satuan pendidikan atau daya dukung dalam proses pencapaian kompetensi. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ketersediaan sarana maupun prasarana yang ada di sekolah. Lalu bagaimana kegiatan belajar mengajar masa pandemi COVID-19? Menindaklanjuti panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Rembang yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tanggal 16 Juni 2020, kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk sementara belum diperbolehkan. Ini menunggu sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Sedangkan tahun ajaran baru 2020-2021 dibuka tanggal 13 Juli 2020. Lalu bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan secara daring atau belajar dari rumah. Adapun jadwalnya nanti akan ditentukan oleh sekolah. Selama pembelajaran daring, peserta didik diwajibkan untuk mengikutinya dari rumah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu, peserta didik dihimbau untuk tetap di rumah dan selalu mentaati protokol kesehatan. Ini beberapa contoh hasil proses pembelajaran daring yang kami lakukan pada semester yang lalu. Media apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring atau belajar dari rumah? Yang pertama, peserta didik dapat memanfaatkan HP atau laptop yang dimilikinya. Yang kedua, dengan memanfaatkan media sosial, bisa menggunakan WhatsApp, YouTube, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, Ruang Guru, ataupun media yang lain. Selain itu juga bisa menggunakan atau memanfaatkan media radio, televisi, koran, majalah, dan media yang lain. Bagaimana agar tetap menyenangkan dan efektif meski belajar di rumah atau belajar secara daring? Yang pertama, menyimak setiap informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Rajin membuka catatan intisari pelajaran. Membuat perencanaan yang baik.
disiplin dalam belajar, aktif bertanya dan ditanya, hindari belajar yang berlebihan. Ada lagi, jujur dalam mengerjakan penilaian. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Mendengar penjelasan guru dengan baik, jangan malu untuk bertanya, cukup istirahat, dan tetap di rumah mematuhi protokol kesehatan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran selama masa COVID-19, khususnya di SMP Negeri 2 Rembang. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat sebagai panduan dan acuan untuk semua dalam melaksanakan KBM secara daring atau belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.